A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, yafqahu qawli, yafqahu qawli. Berjumpa lagi di rekan-rekan dan berbahagia bersama saya Sri Yusriani Sarah dari Greenfield Bellen, Denmark, pukul 8 jelang malam di sini pada awal musim gugur atau autumn. Baiklah, kali ini kita berjumpa kembali dalam sesi 9 manajemen pemasaran. Silakan dilihat ada salah satu PPT pada bahan untuk kita belajar dalam sesi diskusi atau sesi inisiasi minggu ke-9 dengan topik mengomunikasikan nilai pelanggan. Baiklah, pada umumnya membahas tentang peningkatan komunikasi kita kepada konsumen berkenaan dengan nilai pelanggan ini. Bagaimana perusahaan menentukan proposisi nilai mereka dan mengomunikasikannya kepada target pasar. Topik ini mencakup aspek-aspek seperti strategi komunikasi pemasaran, kemudian pemilihan media, personal selling, pemasaran digital, promosi penjualan, dan tentu saja hubungan masyarakat atau public relations. Ketika kita sudah mempelajari PPT serta membaca bahan ajar pada manajemen pemasaran, inti dari mengomunikasikan nilai kepada pelanggan adalah tentu kita mesti memastikan bahwa pelanggan memahami dan menghargai apa yang membedakan produk atau layanan sebuah perusahaan dari kompetitornya. Jadi, hub pertama dalam topik ini tentang proposisi nilai, yaitu dalam penjelasan berkenaan apa yang membuat produk atau jasa dalam organisasi kita merupakan produk atau jasa yang unik, dan bagaimana hal tersebut memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Yang kedua, strategi komunikasi pemasaran, yaitu kita merencanakan bagaimana pesan tentang nilai tersebut akan disampaikan, termasuk menentukan tujuan komunikasi, pesan utama, dan target audiens. Yang ketiga, pemilihan media. Kita memutuskan saluran yang tepat untuk menyampaikan pesan dari organisasi yang tentu saja bisa saja termasuk berupa iklan, iklan televisi, radio, media cetak, online, kemudian peningkatan media sosial, dan lain-lain. Yang keempat, promosi penjualan. Menggunakan insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan dari produk atau layanan. Yang kelima, public relations. Membangun hubungan baik dengan publik dan menciptakan citra positif yang pada akhirnya akan meningkatkan persepsi nilai oleh pelanggan. Personal selling. Komunikasi langsung antara penjual dan pembeli seringkali digunakan untuk produk atau layanan yang membutuhkan penjelasan yang lebih rinci atau customisasi. Contoh nyata ya rekan-rekan dalam implementasi mengenai topik ini, misalnya pada organisasi, contoh sebelumnya yaitu merek yang terkenal, merek iPad-nya, termasuk juga laptopnya dalam satu merek A. Perusahaan A mengomunikasikan nilai pelanggan melalui desain produk yang sangat inovatif dan intuitif. Mereka menggunakan berbagai media, termasuk keynote presentations, yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pelanggan. Kemudian mereka memiliki iklan visual yang kuat, pengalaman retailnya yang sangat unik untuk mengomunikasikan nilai produk mereka. Kemudian perusahaan A ini juga mengomunikasikan tidak hanya spesifikasi produk, tetapi juga bagaimana pengembangan produk tersebut dapat meningkatkan gaya hidup pelanggan? Ya, jadi merupakan produk premium di pasaran global. Kemudian contoh kedua, implementasi pada organisasi N, produk olahraga, penggunaan berbagai macam produk misalnya kaos, sepatu untuk berolahraga yang si N ini organisasinya menggunakan atlet terkenal dan narasi inspiratif dalam kampanye iklan mereka. Misalnya dalam mengomunikasikan nilai pelanggan, mereka memiliki slogan Just Do It. Kemudian mereka menginspirasi konsumen untuk selalu berpikir bahwa dengan menjadi atlet dalam kehidupan sehari-hari cukup
terapkan saja, lakukan yang merupakan gerakan tubuh kita untuk berolahraga dengan menggunakan produk mereka, organisasi N ini. Jadi N tidak hanya menjual produk olahraga, tapi juga mereka mengomunikasikan nilai dari gaya hidup yang selalu aktif, optimis dalam bergerak dan berprestasi. Seperti itu. Kemudian perusahaan lain, misalnya rekan-rekan bisa melihat di sekitar kita, tempat kita berkarya. Jadi ada perusahaan misalnya yang memfokuskan komunikasi nilai pelanggan pada layanan pelanggan, misalnya dengan kebijakan adanya pengembalian apabila 365 hari tidak puas. Adanya respon cepat dalam 24 jam apabila penjualan suatu produk, misalkan sepatu atau tas yang dipakai tidak merupakan pengalaman terbaik berbelanja di brand atau organisasi ini gitu. Kemudian ada lagi yang memiliki terobosan untuk pengembalian selama 7 hari 100% apabila tidak nyaman dengan produknya. Jadi dengan resiko tersebut organisasi ingin meyakinkan pihak pelanggan atau konsumennya agar para pelanggan percaya dengan nilai mereka. Nah, kita sebagai mahasiswa tentu mempelajari teori-teori terkait dan menganalisis studi kasus tentu saja ada dalam lembaran tugas kita di e-learning. Juga ketika menjawab soal diskusi, tentu semakin menganalisis studi kasus, kita memahami bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam praktek bisnis sehari-hari. Kemudian rekan-rekan ada salah satu poin, silakan lihat di PPT, salah satu bahan diskusi untuk diperbincangkan kali ini berkenaan dengan strategi apa yang perlu dikembangkan agar komunikasi pemasaran terpadu yang diterapkan oleh perusahaan menjadi semakin efektif. Bagaimana kita menjawabnya? Bisa saja ragam ide kreativitas kita dalam menjawab hal ini. Salah satunya untuk membuat komunikasi pemasaran terpadu atau Integrated Marketing Communication, saya menyingkatnya IMC, menjadi semakin efektif. Tentu saja perusahaan perlu mengembangkan dan menerapkan sejumlah strategi. Mari kita berbicara mengenai implementasi pengalaman kita di tempat kita berkarya masing-masing. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dapat digunakan dalam IMC ini. Yang pertama adalah mari pahami audiens kita. Ya, lakukan penelitian pasar. Lagi-lagi kita harus selalu menganalisis pasar. Lakukan penelitian pasar untuk memahami preferensi, kebutuhan, dan perilaku konsumen kita. Segmenkan audiens berdasarkan demografinya, psikografi, perilaku, dan lain-lain. Yang kedua adalah pesan yang kita bawa adalah harus konsisten. Pastikan bahwa pesan yang dikomunikasikan konsisten di semua kanal atau saluran pemasaran. Mengembangkan proporsi nilai unik atau Unique Value Proposition UVP yang menonjol dan mudah diingat. Ya, beberapa waktu lalu saya mengingatkan ada salah satu slogan yang mudah diingat itu, misalnya orang pintar minum bla bla bla. Kemudian kalau kamu memakai ini yang selalu terdepan gitu. Kiranya seperti itu. Kemudian hal ketiga adalah menggunakan beragam saluran. Jadi kita tidak hanya memakai saluran eh, televisi misalnya, tapi semuanya diintegrasikan. Integrasi saluran digital dan juga tradisional. Jadi gerakkan semuanya dari media sosial, email marketing, pemberitahuan pop-up dalam iklan televisi, radio, dan media cetak. Pastikan bahwa semua saluran bekerja bersama secara sinergis, bukan dalam hal terpisah-pisah. Kemudian yang keempat, personalisasi. Personalisasi komunikasi ini untuk berbicara langsung kepada kebutuhan dan keinginan individu. Gunakan data pelanggan untuk membuat pesan yang lebih relevan. Ya, waktu itu pernah kita bahas di sini. Salah satu contohnya misalnya produk berupa makanan, kadangkala semakin kita memiliki pelanggan yang setia, kita tahu ada pelanggan yang khusus memesan makanan vegetarian, ada pelanggan yang khusus memiliki ketertarikan untuk membeli satu jenis makanan tertentu dalam perusahaan kita, seperti itu. Dan sebagai pemasar yang handal, sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia yang handal di perusahaan, kita harus peduli terhadap layanan konsumen, terutama mengenai hal personalisasi ini. Kita mengerti selera konsumen kita mengerti bagaimana menganalisis kebutuhan dan keinginan mereka secara individu, dan kemudian membuat kita makin memahami bagaimana pengembangan ide-ide terbaik kita untuk kedepannya makin membuat konsumen setia terhadap produk.
Kemudian yang kelima adalah konten yang menarik ya dalam saluran pemasaran. Kemudian dalam hal konten yang menarik ini, mari berkolaborasi dalam tim, dalam organisasi membuat konten tuh kontennya informatif, kontennya tak hanya menarik dalam hal kata-kata, namun dalam visualisasi bernilai bagi konsumen, menggunakan storytelling yang tidak membosankan, membuat pesan menjadi menarik sesuai dengan demografi dan hal yang pertama tadi, bagaimana ciri khas dari audiens kita. Kemudian yang keenam adalah adanya pengukuran dan analisis lagi, adanya metrik. Maksudnya metriknya tepat untuk mengukur efektivitas IMC ini. Jadi analisis data dan feedback harus ada untuk melakukan penyesuaian strategi secara terus-menerus. Kemudian yang ketujuh adaptasi dan fleksibilitas. Jadi semua bagian organisasi harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan perilaku konsumen. Tentu saja ada perilaku konsumen digital sekarang, bagaimana perilaku konsumen ketika ada ragam mengonsumsi makanan tertentu, perilaku konsumen pariwisata, perilaku konsumen training atau pelatihan dalam sesi pendidikan, ragam perilaku konsumen itu menjadi penyerapan informasi dan pengetahuan yang berharga bagi kita semua. Dan kita harus fleksibel dalam menyesuaikan strategi dan taktik. Kemudian hal kedelapan adalah hendaknya komunikasi IMC ini berlangsung dua arah. Jadi bukalah saluran komunikasi untuk feedback. Jadi senantiasa ada feedback dan dialog dengan konsumen. Aktif mendengarkan. Once more, kita harus lebih banyak mendengarkan daripada berbicara dalam melayani konsumen. Jadi dalam respon feedback konsumen, lebih banyak lagi mendengarkan. Karena bagaimanapun, apabila terjadi adu argumen terhadap konsumen, kerugian tetap berada pada pihak organisasi. Kemudian yang kesembilan, hendaknya ada konsistensi brand atau merek. Pastikan semua elemen brand yang dipunya oleh organisasi, dari mulai logo, warna, slogan, itu semuanya konsisten di semua platform. Kemudian bangun juga citra brand yang kuat dan mudah dikenali. Hal ke-10 adalah adanya engagement, keterlibatan dan partisipasi konsumen. Jadi hendaknya semua ide-ide terbaik dari organisasi, tim, kampanye produk, hendaknya selalu menjawab apa yang diinginkan oleh konsumen. Ajak konsumen berpartisipasi dalam kampanye melalui kompetisi, adakan survei, adakan kegiatan interaktif, dan seringkali perusahaan menggunakan influencer atau brand ambassador untuk meningkatkan keterlibatan. Jadi contoh nyata tadi perusahaan produk untuk support olahraga tadi misalnya menggunakan IMC-nya dengan memadukan iklan televisi yang inspiratif, kemudian promosinya dengan acara-acara olahraga yang terkenal, kemudian media sosialnya mereka bikin semenarik mungkin, kerjasama dengan atlet-atlet terkenal dalam media sosial sang atlet pula, dan pengalaman online yang personal dari semua pengguna. Semua ini bekerja sama untuk mengomunikasikan nilai-nilai mereka seperti pemberdayaan dan prestasi. Kemudian mereka juga menggunakan data dari aplikasi dan website untuk mempersonalisasi penawaran dan komunikasi sehingga meningkatkan efektivitas IMC mereka. Kemudian menyusun strategi IMC yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang pasar dan konsumen sehingga kita harus terus analisis SWOT, kemampuan untuk menyesuaikan pesan dan taktik pemasaran secara dinamis untuk merespons perubahan dalam lingkungan bisnis yang dinamis ini, dan tentu saja menyadari betul bahwa perilaku konsumen senantiasa berubah. Itu saja. Insya Allah kita berjumpa lagi dalam sesi selanjutnya. Saat ini tetap saya harap kita selalu sehat, bersemangat dalam berprestasi, semangat belajar ya rekan-rekan, dimanapun berada. Terima kasih atas segala saran, masukan, serta pesan-pesan yang ada. Semoga dapat berkolaborasi. Happy learning, happy working, happy researching. Sehat selalu. Saya Serius Riani Sara dari Grand Style Denmark. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia di Thank you. dekatku, hatiku You're always on my mind. Sesaat di sampingmu, seakan kau